Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana orang Katolik berbusana ketika hadir atau datang ke gereja. Tentunya di sini datang ke gereja untuk sebuah perayaan. Saudara-saudari, orang sering mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah melihat penampilan lahiriah, tetapi hati. Benar bahwa penampilan lahiriah bukan itu yang dilihat oleh Tuhan, tapi hati. Tapi ingat saudara-saudari terkasih, penampilan lahiriah yang baik akan membuat seseorang lebih percaya diri. Dan dengan demikian, orang tersebut mempunyai sebuah kesiapan secara mental dan hati untuk sebuah perayaan. Apalagi saudara-saudariku terkasih, kita hadir di gereja atau hadir ke gereja, gereja itu sendiri adalah tempat kudus. Saudara dan saudari terkasih, sebenarnya prinsip yang paling mendasar dalam cara kita berpakaian adalah sikap penghargaan terhadap tubuh kita yang diciptakan Tuhan amat baik adanya. Ini dapat kita lihat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 31. Rasul Paulus mengingatkan bahwa tubuh itu bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. 1 Korintus bab 6 ayat 13. Oleh karena itu, kita selayaknya melihat tubuh ini bukan sebagai objek kesenangan mata, tetapi sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Sebab tubuh kita adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus bab 6 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Dengan demikian saudara-saudari, tubuh kita merupakan cerminan jiwa. Apa yang kita hayati di dalam jiwa kita terpancar keluar dengan cara bagaimana kita bersikap dengan tubuh kita. Nah, itu pernyataan Paulus berhubungan dengan tubuh kita. Nah, sekarang saudara-saudari, saya mengajak kita untuk melihat hal berikutnya adalah bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung dalam kitab suci maupun dalam katekismus gereja Katolik atau yang sering disingkat dengan KGK tentang berpakaian. Yang pertama kita lihat prinsip-prinsip dalam kitab suci. 1 Timotius bab 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10 berbicara atau mengatakan demikian. Demikian juga halnya dengan perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ayat ini menekankan bahwa perempuan Kristen harus berpakaian dengan rapi dan sopan, tidak dengan perhiasan berlebihan atau gaya rambut yang rumit. Hal ini juga berlaku bagi laki-laki, di mana mereka diharapkan untuk berpakaian dengan rapi dan sopan. Kemudian bagian kitab suci yang kedua adalah 1 Petrus bab 3 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Perhiasanmu janganlah yang lahiriah, yaitu kepang rambut,
memakai perhiasan emas, atau mengenakan pakaian indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batin yang tersembunyi, yang tidak binasa, yang lembut dan tentram, yang sangat berharga di hadapan Allah. Ayat ini menekankan kesederhanaan dalam berpakaian, bukan fokus pada perhiasan atau pakaian yang mahal, melainkan berfokus kepada iman kita kepada Tuhan. Itulah prinsip-prinsip yang terkandung dalam kitab suci perihal berpakaian. Kemudian yang berikut saudara-saudari, mari kita lihat prinsip-prinsip yang ada dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK tentang berpakaian. Yang pertama, KGK nomor 2521. Kemurnian menuntut sikap yang sopan atau bersahaja. Ini adalah bagian hakiki dari pengekangan diri. Sikap sopan dan bersahaja memelihara hal-hal pribadi manusia. Ia menolak membuka apa yang harus disembunyikan. Ia diarahkan kepada kemurnian yang perasaan halusnya ia nyatakan. Ia mengatur pandangan dan gerakan sesuai dengan martabat manusia dan hubungan di antara mereka. Kemudian yang kedua, KGK nomor 2522. Sikap sopan dan bersahaja melindungi rahasia pribadi dan cinta kasihnya. Dalam sikap sopan itu termasuk pula kerendahan hati. Ia mempengaruhi pemilihan busana, di mana ia mengira bahwa ada bahaya sikap ingin tahu yang tidak sehat. Di sana ia berdiam diri dan bersikap hati-hati. Ia menjaga keintiman orang lain. Kemudian yang berikut saudara-saudari, KGK nomor 2523. Ada sifat sopan dan bersahaja dalam perasaan dan terhadap badan. Sifat ini menentang, misalnya terhadap penyalahgunaan tubuh manusia yang dalam ikatan tertentu atau terhadap tuntutan media-media tertentu, sehingga berlangkah terlampau jauh dalam membuka bagian-bagian yang sangat intim. Sikap sopan menggerakkan satu tata hidup yang berlawanan dengan paksaan mode atau desakan dari ideologi yang berlaku. Kemudian yang berikut saudara-saudari, KGK nomor 2524. Bentuk ungkapan sikap sopan ini berbeda dari kultur ke kultur. Tetapi di mana-mana terkandung gagasan mengenai martabat rohani yang khas untuk manusia. Ia tumbuh melalui tumbuhnya kesadaran pribadi. Mendidik anak-anak dan kaum remaja dalam sikap sopan dan bersahaja ini berarti membangkitkan hormat terhadap pribadi manusia. Inilah kira-kira saudara dan saudariku terkasih, apa-apa saja yang diungkapkan di dalam kitab suci maupun Katekismus Gereja Katolik perihal bagaimana kita berbusana atau berpakaian ketika kita hadir di gereja. Maka saudara-saudariku terkasih, dari uraian ini saya mengambil atau membuat beberapa poin penting. Kiranya poin-poin penting ini bisa membantu kita untuk semakin berpenampilan yang lebih baik lagi ketika kita menghadiri perayaan-perayaan dalam gereja kita. Yang pertama,
Kita diminta untuk tidak berpenampilan mewah. Saudara-saudariku terkasih, ini sudah jelas diungkapkan tadi. Pertama soal berpakaian. Kita tidak diminta di sana berpakaian yang mewah-mewah, yang indah-indah. Kemudian di sana, dalam hal kemewahan ini, kita juga tidak dituntut untuk mengenakan perhiasan-perhiasan ketika kita datang ke gereja. Saya punya pengalaman nyata tentang ini. Pada suatu waktu, umat banyak memberikan atau mengirim pesan kepada saya perihal penampilan PLB, atau di tempat lain barangkali dinamakan dengan asisten imam atau prodiakon. Ketika PLB atau prodiakon ini melayani umat dalam hal pembagian komuni. Pada waktu itu umat mengirim pesan, isi pesannya kurang lebih demikian. Pak, mata kami terganggu dengan tampilan PLB kita. Banyak cincin yang dipakai di jari mereka, demikian juga gelang yang dipakai di tangan yang seharusnya tidak mereka gunakan. Ini pengalaman nyata saudara-saudari. Maka pada waktu itu kami membuat pertemuan bersama dengan PLB dan kami mengingatkan mereka supaya ini tidak terulang lagi. Saudara-saudariku terkasih, hal sederhana tetapi ini mengganggu pandangan umat, mencuri perhatian umat dalam perayaan itu. Maka pengalaman ini bisa kita bawa, kita terapkan di tempat kita masing-masing. Bahwa kita tidak dituntut untuk berpakaian yang indah-indah, tidak mengenakan perhiasan. Kalau punya kalung yang mewah, cincin yang mewah, kita simpan saja di rumah. Di gereja itu bukan tempat untuk show. Ingat saudara-saudari, gereja itu adalah tempat kita hadir di sana untuk memuliakan Tuhan, menyampaikan permohonan-permohonan kita untuk kehidupan kita. Jadi kita bukan show ketika kita datang ke gereja. Di sana tidak kita tunjukkan pakaian-pakaian kita yang mewah. Kita di sana tidak menunjukkan perhiasan-perhiasan kita yang mewah dan mahal-mahal. Kita tampil apa adanya. Ini yang diharapkan oleh kitab suci maupun katekismus gereja Katolik kepada kita. Jadi yang pertama adalah kita tidak diminta untuk berpenampilan yang mewah. Yang kedua, kita diminta untuk berpenampilan yang sederhana. Saudara-saudariku terkasih, sederhana ini pun perlu kita tahu, kita paham dengan baik. Sederhana ini dalam lingkup seperti apa. Bukan berarti di sana kita akhirnya bisa menggunakan baju kaos oblong atau baju kaos oblong untuk menghadiri perayaan di gereja. Bahkan kita memakai sendal jepit, kita datang ke gereja. Kita tidak diminta demikian. Berpenampilan sederhana artinya kita tidak menonjolkan sisi tertentu, tetapi apa adanya kita tampil layak di hadapan Tuhan. Nah, barangkali di tempat-tempat tertentu masih banyak juga umat yang hadir di gereja barangkali mengenakan kaos oblong. Saya juga pernah melihat ini. Ada juga umat mengenakan kaos oblong. Sementara kita ketahui bersama bahwa kita itu menghadiri perayaan agung di gereja, terlebih dalam perayaan Ekaristi. Kita hadir di sana, kita menunjukkan ya tampilan bukan berarti yang mewah, sederhana, tetapi sederhana ini juga perlu kita ketahui seperti apa lingkupnya. Bukan berarti dengan sembarangan kita berpakaian untuk menghadiri perayaan agung di gereja. Apalagi kita mengikuti perayaan Ekaristi, saudara-saudari. Dalam iman gereja Katolik dikatakan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan umat beriman Katolik. Maka dapat kita bayangkan kita hadir di gereja mengikuti perayaan agung ini dengan mengenakan baju kaos oblong dan mengenakan sendal jepit. Dapat kita bayangkan ini. Ini menunjukkan sebuah tampilan atau ketidaklayakan atau ketidakpantasan dalam hal menghadapi sakramen yang agung ini.
Kemudian poin yang ketiga saudara-saudari, kita diminta untuk berpakaian yang sopan dan pantas. Saudara-saudari, di sini secara jelas kami mau katakan demikian. Kalau kita perhatikan di gereja, terutama para wanita, banyak juga kita perhatikan di sana mengenakan pakaian yang seksi-seksi. Gereja mengharapkan kita tidak mengenakan gaya berpakaian seperti ini, saudara-saudari. Eh, Walaupun sudah terjadi perkembangan zaman, ada mode dan lain sebagainya, bukan berarti mode yang ada pada saat ini boleh dengan semena-mena serta-merta kita tampilkan di gereja. Dengan berpenampilan, seorang wanita berpenampilan dengan pakaian yang seksi, tentu juga akan mencuri perhatian orang kepada dirinya, dan akhirnya konsentrasi orang dalam perayaan itu menjadi terganggu. Jadi ini juga tidak benar. Seorang wanita mengenakan pakaian seksi untuk datang ke gereja. Apalagi kita perhatikan mode pakaian, gaya berpakaian pada saat ini ya semakin hari semakin entah bagimanalah kira-kira. Nah, gaya berpakaian demikian silakan kita pakai di luar, tetapi ketika kita hadir di gereja, hendaknya gaya berpakaian seperti ini jangan kita tampilkan atau kita bawakan ini ke dalam gereja kita. Apalagi kita menghadiri perayaan Ekaristi, perayaan agung iman kita. Nah, kemudian saudara-saudari, kita di sini sebenarnya dituntutkan untuk kepantasan dan kelayakan di hadapan Tuhan. Jadi dapat kita bayangkan tadi misalnya dengan berpakaian seperti itu, kita tampil di gereja, kita sudah mencuri perhatian orang, pikiran orang sudah terganggu, maka kekusukan orang dalam perayaan itu sudah berkurang secara otomatis. Nah, kemudian di sini kita juga diminta di sini ketika kita hadir di gereja mengikuti perayaan ini, jangan juga asal-asalan berpakaian. Paling tidak berpakaian yang pantas dan layak. Jangan pula nanti saudara-saudari penampilan kita ke pesta lebih wah dibandingkan dengan penampilan kita ketika kita menghadiri perayaan Ekaristi di gereja. Kita lebih merasa gengsi ketika kita bertemu dengan orang lain, ketika pakaian kita rasa ini kurang pas. Tetapi ketika kita berhadap atau menghadap Tuhan dalam perayaan Ekaristi, kita tidak memikirkan bagaimana Tuhan melihat kita pada saat itu. Saudara dan saudariku terkasih, inilah sedikit ulasan, sedikit informasi tentang bagaimana seorang Katolik berbusana ketika datang atau menghadiri perayaan Ekaristi atau perayaan-perayaan lain yang dilaksanakan di gereja kita. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.